humanistik dan kurikulum rekonstruksi sosial. Sedikit coba saya paparkan sebelumnya bahwa kurikulum itu adalah sebuah pendekatan pendidikan yang mengacu pada filosofis belajar humanisme, yaitu pendidikan yang memandang bahwa belajar itu bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh domain yang ada, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Kemudian pendidikan humanistik merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia, atau memandang manusia sebagai manusia itu humanisasi lah. Yakni makhluk ciptaan Tuhan yang dengan fitrahnya, maka manusia itu sebagai makhluk hidup, ia harus mampu melangsungkan, mempertahankan, mengembangkan hidupnya, dan juga posisi pendidikan inilah yang akhirnya akan mampu membangun proses humanisasi. Artinya dengan proses pendidikan humanisasi ini, maka bisa terwujud menghargai hak-hak asasi manusianya, kemudian hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan baik, hak untuk menyuarakan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya. Kemudian kurikulum humanistik ini berpusat pada siswa atau student center, mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Maka berdasarkan kurikulum humanistik, fungsi kurikulum ini adalah menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah dan gagasan yang sangat berperan dalam perkembangan individunya. Bagi para pendukung kurikulum humanistik, tujuan pendidikan adalah satu proses atas diri individu yang dinamis, yang berkaitan dengan pemikiran, integritas, dan otonominya. Kemudian konsep kurikulum humanistik ini sebenarnya lebih mengarah pada kurikulum yang mampu mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing. Dalam kurikulum humanistik, guru ini diharapkan mampu membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya, yang tujuannya adalah tentu untuk perkembangan individu peserta didik itu selanjutnya. Maka pendekatan humanistik ini tampak terutama ketika dalam proses interaksi belajar dalam kelas, dalam suasana belajarnya, dalam cara menyajikan pelajarannya, tentunya bukan dalam orientasi falsafahnya. Makanya guru ini mempunyai peran yang diharapkan dalam humanistik ini, yaitu mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Kemudian guru juga mempunyai peran menghormati individu peserta didik. Kemudian juga dalam interaksi belajar itu tampil alamiah, tidak dibuat-buat. Kemudian dalam pendekatan humanistik, peserta didik diajarkan untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Para pendidik humanistik meyakini bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa haruslah dipandang sentral dalam kurikulum. Prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan pada tanggapan minat, pada kebutuhan siswa dan kemampuan anak itu sendiri. Karenanya guru-guru humanistik ini harus bisa atau mampu memotivasi siswanya melalui rasa saling percaya, kemudian juga melibatkan dalam kegiatan kelas dan keputusan institusionalnya, kemudian juga turut serta dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan peraturan sekolah. Lalu kemudian juga kurikulum humanistik ini mempunyai indikator menempatkan pembelajar atau subjek dalam pendidikan. Dalam hal ini pendidikan yang bebas atau liberating education mendapatkan posisi yang sepantasnya. Esensi dari kurikulum ini adalah mempertemukan antara emotion, attitude, value dengan cognitive domain intellectual knowledge and abilities. Maka kedua aspek ini dapat ditemukan dalam karakter aktivitas pembelajaran. Namanya
pembelajaran dalam berupa partisipasi, berbagi kelebihan, power sharing, negotiation, dan rasa tanggung jawab bersama. Lalu juga integrasi, interaksi, interpretasi, dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tindakan. Kemudian juga relevan, pembelajaran yang memiliki hubungan dengan kebutuhan dasar dalam kehidupan siswa, baik secara emosional maupun intelektual. Lalu juga mandiri, diri sendiri adalah objek dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian mempunyai tujuan, memiliki tujuan sosial untuk mengembangkan diri sebagai manusia dalam kehidupan sosialnya. Sebagai contoh, umpamanya salah satu titik berat dalam kurikulum humanistik ini adalah menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Pendidik selain harus mampu menciptakan hubungan yang hangat dan baik dengan murid, juga harus mampu menjadi sumber dirinya, atau si guru ini adalah sebagai sumber belajar. Dia harus mampu memberikan materi yang menarik, mampu menciptakan situasi yang dapat memperlancar proses pembelajaran. Kemudian pendidik juga harus memberikan dorongan kepada murid, motivasi, dan dasar saling percaya. Contoh nyatanya ya ini umpamanya pendidik tidak memaksakan hal-hal yang tidak disenangi muridnya. Untuk rekonstruksi sosial, maka barangkali Pak Ahmad Dori akan memaparkan. Ada silakan Pak Ahmad Dori.